Pemirsa, terima kasih masih bersama Dialog Khusus. Tentunya dengan tema yang menarik sekali, Uniska Kediri melawan pandemi. Kalau kita lihat tadi sudah disampaikan langsung oleh Pak Ali selaku Rektor Uniska Kediri, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan baru atau mungkin juga beradaptasi baru dengan berjalannya sistem online yang tentunya sudah dilaksanakan oleh pihak kampus beberapa hari ini ya Pak ya. Kalau untuk terkait dengan memantau atau monitoring mahasiswa sendiri selama kegiatan belajar mengajar di rumah itu bagaimana Pak? Kemarin kan setiap mahasiswa mesti ada dosen pembimbing, dosen wali itu. Lah alhamdulillah selama hampir 3 bulan masih daring semuanya itu tidak ada apa-apa. Memang outputnya Mbak ketika orang biasa tatap muka dan tidak itu berbeda. Cuma tidak boleh memang dibandingkan 100%. Ini semuanya kan kondisinya memang kondisi yang extraordinary ya. Oleh karena itulah sekarang pemerintah sudah memberi sinyal-sinyal lampu hijau untuk tatap muka. Kita sudah memulai lebih dulu, kita sudah hampir sebulan berjalan 60-40. Iya. Untuk adaptasinya sendiri yang dulunya tatap muka, kemudian lagi tiba-tiba beralih ke daring, terus saat ini juga sudah mulai lebih dulu untuk tatap muka. Jadi bagaimana? Awal dulu memang rodok gagap Mbak ya, tapi alhamdulillah minggu pertama aja, minggu kedua setelah kita tiap minggu rapat bareng-bareng, saya selalu bertanya masing-masing dosen kesulitannya apa. Sehingga demikian ketika kan tidak sama masing dosen dan mahasiswanya, ternyata yang paling penting semuanya ada kesepakatan dengan mahasiswa, pola ini, pola ini, pola ini, pola ini, akhirnya ketemulah. Tapi apapun memang tidak mungkin 100% seperti daring waktu PSBB kemarin. Makanya kita sudah hampir 1 bulan ini sudah menggunakan 60-40. Nah, kita lihat Mbak sendiri kampus ini sudah mulai kelihatan tidak seperti kuburan lagi. Iya, tapi meskipun begitu tadi mulai masuk juga sudah dilakukan protokol kesehatan ketat ya. Tetap siapapun yang masuk kita lihat panas yang berapa, cuci tangan begini. Kemudian juga selalu disampaikan oleh dosen masing-masing, baca doa ini, baca ini, itu bagian tidak boleh dipandang enteng. Bapak apapun penyakit itu kan dari Tuhan, yang bisa menyembuhkan ya Gusti Allah ya. Terutama hati ya, hati. Untuk wisuda sendiri Pak tadi sudah disinggung sedikit di awal. Iya, nanti 19 September ini ada 742 ya tadi laporan terakhir itu yang nanti wisuda sudah diputuskan lewat drive-thru. Jadi pakai mobil boleh, pakai sepeda Honda boleh, pakai becak boleh, pakai sepeda motor boleh. Untuk teknisnya nanti di kampus juga berarti? Iya, makanya besok kita undang juga JTV untuk ikut mengcover lah, mudah-mudahan begitu. Iya, cuma enggak bisa 740 ternyata enggak bisa 2 hari Mbak. Jadi kita perkirakan sehari 350 berapa, 360 lah kira-kira begitu. Sesuatu yang baru itu selalu menimbulkan problem. Maka anjar-anjar tidak mungkin seharian. Sing loro rektore Mbak, mindah kuncir. Kan mereka tetap turun kemudian pindah kuncir. Demikian kita kemarin sudah berkali-kali sebenarnya kita tawarkan pada mahasiswa agar mindah kuncir di tapi nampaknya tidak rektore mindah itu ora lego gitu. Betul sekali memang itu. Yang penting juga itu sambil foto sama rektornya itu. Jadi itu yang sebenarnya yang tetap tidak bisa dihilangkan. Jadi nanti kita akan dari pintu isian, nanti kan 2 pintu kita, ada keluar dari pintu yang selatan gitu loh. Jadi sudah kita atur lah insya Allah. Karena sesuatu yang baru sudah kita atur ya plus minusnya. Tetap di luar ya tetap ada panggung kita semua, cuma nanti mungkin pidato-pidato tidak. Tahun lalu misalnya kita manggil Pak Menteri Polhukam lah, Pak Mahfud atau undangan menteri-menteri tidak usah, tahun ini tidak ada. Meskipun nanti dilaksanakan secara sederhana, praktis, tidak mengurangi kesakralan dalam wisuda begitu. Tidak, yang penting buat mahasiswa ketika kuncir dipindah dan difoto tetap, kemudian turun, konsumsi diambil langsung pulang, sudah tidak boleh langsung.
di Oke, dalam iya, kampus iya. langsung ada nanti yang ngatur, ada langsung pulang Oke. meninggalkan kampus. Iya, iya. Oke, kalau berbicara terkait dengan proses pendaftaran sendiri saat ini masih dibuka gelombang berapa, Pak? Gelombang 3. Gelombang 3 ya, ya. Untuk Iya, waktunya? kita kemarin udah laporin sekitar 900-an lah. kira-kira. 900, ya biasanya kita kan sekitar 1.300, 1.400. Iya, iya. Cuma justru prediksi kami ini bisa meningkat gitu loh. Karena ada fenomena orang tua, mahasiswa kami ini kan umumnya kan nggak Trenggalek, Blitar, Nganjuk, Kediri sebagai Jombang ya. Iya. Ada fenomena dengan pandemi ini orang tua lebih realistis, nggak usah tua dulu, betul, nggak iya. usah Di tua di dalam Kediri. kota. Kalau dalam Kediri salah satunya kan Uniska. Iya. Oke, baik. Kalau yang negeri kan ya IAIN lah. Iya, iya, iya. Tapi kalau yang luar negeri lah, kan salah satunya Uniska. Uniska kelihatannya. ya. Oke, tapi memang Uniska ini tepat sekali untuk jadikan pilihan Anda mungkin dari calon mahasiswa baru yang akan mendaftar di gelombang ketiga ini ya Pak, Iya. karena memang banyak sekali program-program baru yang akan ditawarkan. Pokoknya Pak. yang ikut tes tulis kemarin Iya. itu langsung tanpa tes langsung, hari terima langsung daftar ulang. Oke, untuk prosedurnya sendiri? Iya sama, jadi ini mereka rata-rata kan ini rata-rata kayak 2 hari ini kemarin kita rata-rata udah hampir 60-70 sehari ya itu. Iya, kelihatannya nunggu pengumuman kemarin itu. Oke, iya baik. Dan pastinya juga untuk Anda yang menunggu pengumumannya juga sudah mungkin langsung disampaikan. Nampaknya, tapi menurut prediksi saya ini kan masih ada jalur mandiri. Tapi yang jalur mandiri itu biasanya kan anak wong suge-suge itu beda Iya. semua, Mbak. Oke. Ini saya lihat fenomena 2 hari kemarin 7 Agustus hari libur aja yang daftar banyak setelah pengumuman itu. Oke. Kalau untuk jalur lainnya Pak, yang pertama kali sendiri lewat tes itu tadi ya? Iya, dulu jalur pertama itu tetap ada tes lah gitu. Kemudian baru daftar ulang. Oke, iya. Tapi yang ketiga ini lebih praktis karena rata-rata mereka sudah ikut tes tulis TPK kemarin, kita tanpa memerlukan tes nggak apa-apa. Apalagi sejak awal kalau sudah nilainya 7,5 kan sudah tanpa tes juga, Mbak. Oke, baik. Ini juga merupakan sebuah inovasi yang baru begitu ya. Mungkin siapa tahu mahasiswa saat ini masih bingung untuk mencari tempat perkuliahan pendidikan tinggi, Uniska bisa jadi untuk pilihan Anda. Oke, baik Pak, kalau untuk pesan sendiri yang ingin disampaikan kepada para mahasiswa yang mau wisuda tahun ini, tentunya ini berbeda begitu ya wisudanya, seperti apa Pak? Iya, satu, tetap kita taat pada pemerintah, protokol kesehatan tetap dijaga. Yang kedua, sebenarnya what's next setelah wisuda itu, sejak di Yudium itu saya selalu memberikan sambutan kepada para mahasiswa. Problem kita kan membaca, Mbak. Iya. Jadi jangan mengharap lulus langsung dapat pekerjaan. Iya, Itu proses ya. Tapi tolonglah membaca itu tidak boleh berhenti. Tadi sudah saya sampaikan bahwa menurut Litbangnya Kominfo, coba Litbang Kominfo itu menyampaikan pada kita, ngeri juga Mbak ini. Jadi orang Indonesia itu 9 jam untuk HP, Iya. 5 jam untuk TV. 3 jam khusus untuk internet, 2 jam untuk radio, yang membaca buku-buku yang ilmiah, termasuk baca Quran mungkin ini, hanya 20 menit, itu kan udah 20 jam, yang 4 jam untuk tidur. Jadi ini yang sedang kita pacu oleh Uniska, walaupun sudah, cuma kita memang belum membuat monitoring, kita akan monitor lah nanti bagaimana. Walaupun sudah keluar dari Uniska itu semangat baca sambil belajar skill, makanya dengan 1 bulan kita tatar digitalisasi itu kan juga untuk melatih skill. Sebab para ahli ini yang ngeri sebenarnya, Mbak. Kalau keadaan orang Indonesia termasuk, itu kan termasuk mahasiswa berarti. Sekarang itu orang bangun tidur, suami tidak mencari istri, istri tidak mencari suami, mencari HP, mau HP bareng-bareng. Ini diperkirakan kalau 10 tahun lagi itu situasi seperti ini digambarkan bahwa orang Indonesia itu misalnya perempuan itu cantik tapi goblok. Mungkin orang tuanya berpikir gak apa-apa anakku
goblok tapi kan ayu tak golane bojo sing pinter walaupun elek. Dengan harapan lek lahir anak perempuan ayu kaya ibuke, pinter kaya bapak. Tapi di situasi tidak mau baca seperti ini dibiarkan. Yang terjadi 15 tahun lagi orang Indonesia ini kabeh ya goblok kaya mbok nih. Elek kaya bapaknya, artinya lahir batin jelek. Ini yang sedang kami pikirkan. Jadi tidak tahu kampus lain sedang mikirin tadi itu, tapi saya termasuk yang sangat prihatin dengan situasi Indonesia hari ini. Bagaimana kita sedang membuat satu perangkat monitoring, siapapun lulus dari UNISKA setelah itu semangat baca, harus baca. Yang membuat kita kompetisi kita dengan luar negeri baik, dan kita ini kan baru ke 78 SDM kita dibanding 200 negara. Apalagi ya, 2 negara yang paling malas maca orang Indonesia. Ini dengan baca yang bagus supaya lo maca medsos semangat. Lah ini gitu. Banyak yang ndak diperhatikan orang. Jadi para ahli, terutama ahli 4.0 lah teknologi, dan yang di-match dengan ahli psikologi Mbak, itu diperkirakan 15 tahun lagi anak orang Indonesia itu ya lahir batin orangnya jelek kalau tidak dirubah semangat bacanya. Lah UNISKA akan mencoba mempush ya dengan startup yang benar, membaca, apalagi Islam yang turut pertama kali Quran kan bukan sholat kan membaca Iqra. Kuncinya membaca. Ini yang menjadi problem besar SDM bangsa Indonesia. Kalau tidak dirumuskan ulang bagaimana yang akan datang, berat kita. Kompetisinya dengan luar negeri, dengan bangsa-bangsa lain akan tertinggal terus. Iya. Baik, kalau untuk terkait dengan UNISKA sendiri, kalau nggak salah ada perpustakaan online Pak ya? Iya. Apakah itu juga upaya untuk meningkatkan minat baca mahasiswa? Itu pokoknya minat baca itulah yang akan menjadi program utama kita, baik pada yang masih kuliah maupun yang tidak sudah lulus lah, termasuk yang di S2, termasuk pada dosennya ya. Kemudian juga yang sedang kami persiapkan ada reward kepada dosen-dosen yang mengadakan penelitian. Jadi di antara Tridharma perguruan tinggi itu saya yakin tidak hanya UNISKA, kelemahannya itu di penelitian. Nah, kami sedang memberikan coba reward lah yang bagus pada dosen-dosen yang mengadakan penelitian, terutama penelitian-penelitian yang menyebut kepentingan umat yang paling bawah. Baik. Kalau saat ini juga sudah banyak ya semuanya materi-materi atau mungkin ulasan yang dimasukkan dalam e-book atau buku digital begitu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terkait itu? Bagus saja. Tapi yang paling penting menurut saya adalah hal yang menyangkut karakter. Jadi kelemahan kita pendidikan ini menurut pandangan saya itu kan di karakter Mbak. Jadi kurikulum 13 yang mulai disusun Menteri Nuh sampai sekarang kan tidak jelas. Ganti menteri kan tidak jelas lah. Kita justru sekarang fokus pada karakter itu. Percuma nanti orang pintar semua kalau karakternya jelek semua kan nothing, meaningless, tidak akan bermakna. Baik. Jadi memang sangat luar biasa sekali pemirsa, UNISKA Kediri tidak hanya mengasah skill saja atau mungkin teori saja yang diberikan kepada para alumni atau lulusannya, tetapi juga dari minat baca ini yang selalu digencarkan, yang selalu diberikan untuk Anda semuanya. Nah, mungkin Anda yang saat ini sedang mencari perkuliahan juga tidak salah untuk memilih UNISKA Kediri untuk menjadi pilihan Anda, karena tadi ada banyak fakultas Pak, totalnya 5. Iya, jadi 5 fakultas ditambah 3 prodi di S2. Jadi saya ulangi lagi, FKIP dengan bahasa Inggris, kemudian ekonomi dengan 2 prodi, manajemen dan akuntansi, kemudian pertanian ada 3 prodi, agrotek peternakan, agrobis 4 ya dengan teknik kimia, kemudian hukum, ilmu hukum, kemudian di teknik ada 2, komputer dan teknik elektro. Di S2 ada MM, ada MH, hukum, dan ada Magister Agribisnis. Baik. Untuk mayoritas sendiri sudah disampaikan lebih ke ekonomi, Pak. Iya, kalau melihat persentase mahasiswa baru S1 juga kira-kira 40%-nya di manajemen dan akuntansi, sama dengan tiap per semester di S2 itu kan rata-rata kurang lebih 100, Mbak. Kita nerimanya kan per semester. Itu kira-kira 40
40-nya ya dari MM, sisanya hukum sama agribis. Oke, tapi meskipun begitu untuk lulusannya sendiri atau jadwal wisudanya juga selalu meningkat, itu nggak masalah Pak ya? Insyaallah. Oke, baik pemirsa, itulah tadi perbincangan saya bersama dengan Pak Ali terkait dengan Uniska Kediri, mulai dari tadi profil, kemudian lagi untuk proses kalender akademik saat ini, dan nanti untuk wisuda juga akan dilakukan pertama kali. Ini bisa jadi untuk percontohan 19 September. dari para universitas lain mungkin atau sekolah lain yang nantinya akan menggelar wisuda ataupun kegiatan lain yang dilakukan secara daring ataupun drive-thru tanggal 19 September ya untuk wisuda yang sudah dijadwalkan oleh Uniska Kediri. Dan akhirnya saya Devi Ade, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV. Airku tercinta Indonesia, indah permainan kaya raya, jadi kebanggaan bangsaku. Aku selalu merindukanmu, tanah airku tercinta Indonesia, engkau harapan bangsa. Hidup sejahtera di pangkuanmu, Indonesia tercinta, Indonesiaku. Kita berjuang membela